Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada materi yang telah lalu telah disampaikan tentang 10 keutamaan bulan Ramadan, di mana pada materi yang telah lalu baru 4 keutamaan bulan Ramadan, di mana yang pertama, bulan Ramadan adalah syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Yang kedua, bulan Ramadan dibukakannya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dan dibelenggunya setan-setan. Yang ketiga, bulan Ramadan merupakan syahrus sabri atau bulan kesabaran. Dan yang keempat, bulan Ramadan adalah syahrul Quran atau bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Keutamaan bulan Ramadan yang kelima, bahwa dalam bulan Ramadan adalah terdapat malam kemuliaan yang disebut Lailatul Qadar. Sebagaimana dalam hadis yang telah saya sampaikan pada materi-materi yang lalu, disebutkan fihi lailatun khairum min alfi syahri. Pada bulan Ramadan terdapat satu malam yang nilai ibadahnya lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam menyambut Lailatul Qadar ini, Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa yang sunnah kita baca, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau sendiri atau kalau banyak bersama-sama, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkaulah zat yang menyukai penghapusan dosa, menyukai menghapus dosa-dosa hamba-Nya. Untuk itu, ampunilah dosa-dosa. Imam Mujahid, Imam Qatadah, dan ulama-ulama yang lain memberikan pengertian tentang makna Lailatul Qadar, bahwa yang dimaksud Lailatul Qadar di mana ibadahnya lebih baik daripada 1000 bulan. Beliau mengatakan bahwa ibadah sholat, membaca Al-Quran, zikir, dan amalan-amalan yang lainnya yang dilaksanakan pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Sehingga dalam hal ini Rasulullah SAW pun menganjurkan para sahabatnya untuk berusaha meningkatkan amaliyah ibadahnya, terutama pada malam-malam ganjil setelah lewat 20 hari bulan Ramadan, yaitu pada malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, dan malam 29. Walaupun ulama-ulama yang lain mengatakan bahwa bisa saja Lailatul Qadar itu terjadi di awal-awal Ramadan, karena Lailatul Qadar merupakan sesuatu yang dirahasiakan, yang disembunyikan oleh Allah, yang di antara hikmahnya agar umat manusia, umat Islam bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah sejak dari permulaan Ramadan sampai Ramadan berakhir. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keutamaan yang keenam bulan Ramadan
adalah bulan Ramadan disebut sebagai Syahrul Maghfirah atau bulan ampunan, bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut dapat kita lihat dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika membicarakan saum Ramadan. Beliau mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan didasari dengan keimanan dan penuh pengharapan akan rahmat Allah, akan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni. Yang kedua, ketika berbicara masalah tarawih atau qiyam Ramadan, Rasulullah pun bersabda, "Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan sholat sunat tarawih dan amaliyah-amaliyah yang lain, dengan didasari keimanan dan mengharapkan keridhaan Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni. Begitupun ketika membicarakan tentang balasan orang yang memberikan makanan bagi orang yang berbuka puasa, Rasulullah SAW mengatakan, "Man fattara sha'iman kana maghfiratan lidzunubihi wa itqu raqabatihi minan nar." Barang siapa yang memberikan makanan atau minuman bagi orang yang berbuka puasa, maka amaliyahnya akan menyebabkan diampuni oleh Allah dan akan dijauhkan dari siksa neraka. Ini jelas menandakan bahwa bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih banyak hadis-hadis yang lain yang menyebutkan bahwa ketika kita beramal pada bulan Ramadan, maka Allah akan membalasnya dengan memberikan ampunan kepada hamba-hambanya. Yang ketujuh, bulan Ramadan juga disebut dengan Syahrul Dhi'fi Jazail Amal, atau bulan dilipat gandakannya pahala ibadah saum dan pahala amal-amal ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. Di mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah disebutkan, "Man taqarraba fihi bi khoslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi ma siwa, wa man adda faridatan fi kana kaman adda sama'ina faridatan fi ma siwa." Barang siapa yang berbuat satu jenis kebaikan di bulan Ramadan, maka seolah-olah atau nilainya di hadapan Allah sama seperti pahala ibadah wajib. Dan barang siapa yang mengerjakan amalan wajib, maka nilainya di hadapan Allah seperti melaksanakan 70 amalan wajib di luar bulan-bulan Ramadan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menjelaskan, kullu amali ibni Adam yudha'afu al-hasanatu bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati dhi'afin illa shauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal keturunan Nabi Adam akan dilipat gandakan. Satu kebaikan dikalikan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kecuali ibadah saum, kata Allah dalam hadis qudsinya, fa innahu li, maka sesungguhnya saum itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Artinya pahala ibadah saum tidak terhingga, tidak terhitung nilainya, saking besarnya lipatan ganda pahala orang yang melaksanakan ibadah saum dan amalan-amalan selama dia mengerjakan ibadah saum. Yang kedelapan, keutamaan bulan Ramadan disebut juga sebagai Syahrul Muwasa
atau bulan kepedulian sosial. Itu terbukti ketika bulan Ramadan kita merasakan bagaimana lapar dan hausnya orang-orang yang sehari-harinya merasakan haus dan lapar. Maka dibuktikan kepedulian kita dalam bulan Ramadan dengan meningkatkan infak, sedekah, zakat fitrah, dan amalan-amalan sedekah yang lainnya. Yang kesembilan, bulan Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Jihad, sebagai bulan jihad dan perjuangan. Itu karena dalam bulan Ramadan kita jihad melawan hawa nafsu, jihad berperang melawan rasa malas, rasa capek, rasa letih ketika kita berpuasa, tetapi kita melawannya dengan melaksanakan berbagai amaliyah ibadah, membaca Al-Quran, thalabul ilmi, silaturahim, dan lain-lain sebagainya. Dan yang ke-10, bulan Ramadan adalah bulan ijabatul doa, yaitu bulan diijabahnya doa-doa seorang hamba. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi disebutkan, yang diterima dari sahabat Abu Hurairah, "Thalathun la turaddu da'watuhu, al-imamul 'adilu, was-sha'imu hatta yuftira, wa da'watul madlum." Ada 3 doa yang tidak akan tertolak alias bakal ijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah doanya pemimpin yang adil. Yang kedua adalah doanya seseorang yang sedang berpuasa sampai ia berbuka. Dan yang ketiga, doanya orang yang sedang teraniaya. Untuk itu, di dalam bulan puasa ini, selayaknya dan sepatutnya kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama doa-doa untuk kemaslahatan, kejayaan Islam dan umat Islam, dan kemaslahatan kita semua selamat di dunia dan akhirat. Itulah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 10 keutamaan bulan Ramadan. Semoga kita diberikan kekuatan agar mampu menggapai kemuliaan-kemuliaan, keutamaan-keutamaan yang diberikan Allah dalam bulan Ramadan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.